Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas poin pertama, yaitu pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu hasil pembelajaran, dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. PTK merupakan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif. PTK individual merupakan penelitian di mana seorang guru melakukan penelitian di kelasnya maupun di kelas lain. Sedangkan PTK kolaboratif merupakan penelitian di mana beberapa guru melakukan penelitian secara sinergis di kelasnya dan anggota yang lain berkunjung ke kelas untuk mengamati kegiatan. Untuk poin selanjutnya itu ada karakteristik dari PTK, penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penelitian yang lain. PTK merupakan penelitian kualitatif, meski data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif. Adapun beberapa karakteristik dari PTK diakses dari situs Pak Guru Online, diantaranya yang pertama yaitu bersifat siklis. Artinya, PTK terlihat siklis-siklis atau perencanaan, pemberian, tindakan, pengamatan, dan refleksi sebagai prosedur baku penelitian. Yang kedua itu bersifat longitudinal, artinya PTK harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 bulan. Secara kontinu untuk memperoleh yang diperlukan, bukan dalam tanda kutip sekali tembak selesai pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu bersifat partikular spesifik. Jadi tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil, hasilnya pun tidak untuk digeneralisasikan meskipun mungkin diterapkan oleh orang lain dan di tempat lain yang konteksnya mirip. Poin yang keempat yaitu bersifat partisipatoris, dalam arti guru sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu diubah. Ini berarti guru berperan ganda, yaitu sebagai orang yang meneliti sekaligus yang diteliti. Yang kelima yaitu ada bersifat emik atau bukan etik, artinya PTK memandang pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan yang diteliti, bukan menurut sudut pandang orang luar yang berjarak dengan hal yang diteliti. Yang keenam yaitu bersifat kolaboratif atau kooperatif. Artinya, dalam pelaksanaan PTK selalu terjadi kerjasama antara peneliti atau guru dan pihak lain demi keabsahan dan tercapainya tujuan penelitian. Yang ketujuh yaitu bersifat kasuistik. Artinya, PTK menggarap kasus-kasus spesifik atau tertentu dalam pembelajaran yang sifatnya nyata dan terjangkau oleh guru, menggarap masalah-masalah besar. Yang kedelapan yaitu menggunakan konteks alamiah kelas. Artinya, kelas sebagai ajak pelaksanaan PTK tidak perlu dimanipulasi atau direkayasa demi kebutuhan, kepentingan, dan tercapainya tujuan penelitian. Yang kesembilan yaitu mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, bukan kerepresentatifan atau keterwakilan jumlah sampel secara kuantitatif. Sebab itu, PTK hanya menuntut penggunaan statistik yang sederhana, bukan yang rumit. Dan poin terakhir yaitu bermaksud mengubah kenyataan dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan memenuhi harapan, bukan bermaksud membangun teori dan menguji hipotesis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK dan jenis-jenis PTK. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang tujuan PTK terlebih dahulu. Tujuan PTK yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dalam kelas melalui intervensi dan perubahan yang didasarkan pada observasi dan refleksi yang sistematis. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian siswa. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari PTK. Ada 4 jenis PTK, yaitu yang pertama PTK diagnostik, yang kedua PTK partisipan, yang ketiga PTK empiris, dan yang keempat yaitu PTK eksperimental. PTK diagnostik yaitu penelitian yang fokus untuk memecahkan konflik tertentu. Misalnya, guru ingin memecahkan konflik antar siswa. Nah, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penyebab dari konflik tersebut
dan solusi dari konflik tersebut. Nah, yang kedua yaitu PTK partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengamatan, yang ketiga pencatatan, yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima yaitu pelaporan. Nah, selanjutnya yaitu PTK empiris. PTK empiris yaitu di dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman pribadi dan observasi. Nah, di mana peneliti akan mendokumentasikan semua tindakan atau perilaku yang berlangsung selama penelitian. Yang terakhir yaitu penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang berfokus untuk menemukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien melalui penerapan berbagai metode pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas serta kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ada beberapa langkah-langkah. A. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah. B. Merumuskan masalah. Jadi setelah diidentifikasi, masalah perlu dirumuskan. Masalah penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu kesenjangan antara keadaan dengan harapan serta kenyataan. C. Merumuskan hipotesis. D. Membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Rencana tindakan ini merupakan suatu tindakan pembelajaran kelas tersusun dari segi definisi yang harus prospektif atau memandang ke depan pada tindakan dengan memperhitungkan peristiwa yang tak terduga sehingga mengandung sedikit risiko. E. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Pelaksanaan tindakan hendaknya dituntun oleh rencana penelitian tindakan kelas yang telah dibuat. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan itu tidak secara mutlak dikendalikan oleh rencana. F. Mengolah dan menafsirkan data. Mengolah dan menafsirkan data dilakukan melalui kegiatan refleksi. G. Analisis data. Analisis data diwakili oleh momen refleksi putaran penelitian tindakan kelas. Dengan melakukan refleksi, peneliti akan memiliki wawasan yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. H. Validasi data dan kredibilitas penelitian tindakan kelas. Suatu penelitian tindakan kelas yang baik dan terpercaya akan dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah dan metodologi yang sesuai dengan standar ilmiah. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penelitian. Hasil analisis data dilaporkan secara tertulis dan hendaknya mencakup ulasan lengkap tentang pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan bersama. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Setiap hal atau kegiatan yang dilaksanakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitupun dengan penelitian tindakan kelas ini memiliki banyak kelebihan yang tentunya memberikan dorongan untuk pelaksanaannya. Kelebihan tersebut sulit ditemukan pada metode penelitian yang lainnya. Nah, beberapa kelebihan tersebut yaitu A. Tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, akan tetapi melibatkan berbagai pihak. B. Kesimpulan yang diperoleh berasal dari semua pihak yang terkait. C. Hasil penelitian dapat langsung diterapkan. D. Bersifat fleksibel dan adaptasi. E. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas serta dapat meningkatkan profesional guru. Kekurangannya yaitu A. Keterbatasan peneliti atau guru sehingga pelaksanaan penelitian tindakan kelas tidak secara otomatis dapat dilakukan. B. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal. Hal ini terjadi karena penelitian tindakan kelas berawal dari masalah praktis. Dan yang terakhir, banyak orang yang meragukannya karena bersifat situasional dan kadang tidak menerapkan prinsip metode ilmiah secara acak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan pengaplikasian dan juga contoh dari penelitian tindakan kelas. Kita masuk kepada materi pertama terkait dengan pengaplikasian dari penelitian tindakan kelas. Dalam pengaplikasian penelitian tindakan kelas ini ada pun unsur-unsur yang perlu ada di dalamnya.
satu yaitunya penelitian menggunakan metode STEAM. Metode STEAM ini yaitunya penggabungan metode pembelajaran, sains, teknik dan juga teknologi serta matematika untuk dapat meningkatkan pemahaman anak terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitunya penggunaan teknologi. Dalam era sekarang ini penggunaan teknologi berbasis digital untuk upaya meningkatkan partisipasi anak dalam pembelajaran, misalnya penggunaan tablet dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitunya pembelajaran berbasis dengan proyek nyata yang diberikan kepada anak atau pemaparan materi dengan proyek dapat meningkatkan pemahaman anak terkait dengan materi yang disampaikan. Proyek yang dilakukan bisa berupa proyek sains seperti bagaimana proses hujan ataupun proses pelangi dapat terjadi. Yang keempat yaitunya mengimplementasikan pembelajaran secara kooperatif, yaitunya pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk dapat meningkatkan kemampuan anak untuk bekerja sama serta menyelesaikan masalah bersama-sama. Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitunya terkait dengan contoh dari penelitian tindakan kelas. Saya mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Fadlah Izzati dengan judul penelitian upaya meningkatkan kemampuan anak berbicara melalui media boneka tangan. Yaitunya penelitian ini dilakukan kolaboratif bersama dengan guru dan juga peneliti dalam persiapan, pelaksanaan dan juga refleksi dalam tindakan.